Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan masih diberi kesehatan ya, dan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, untuk pembelajaran hari ini, seperti biasanya ya, kita dengan menggunakan metode pembelajaran jarak jauh. Apalagi sekarang ini masih kondisi pandemi ya, yang kian hari semakin banyak. Sehingga pembelajaran untuk semester ini kemungkinan masih menggunakan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Oke, untuk semester ini, untuk mata pelajaran prakarya, buku yang akan kita gunakan yaitu buku dari Kementerian Pendidikan ya, yang edisi revisi 2017. Ya, bisa lihat ya di samping. Buku ini bisa diunduh ya di Google ataupun bisa juga ditemukan di toko-toko buku. Jadi anakku bisa beli atau silahkan diunduh saja ya untuk mendapatkan file elektroniknya. Oke, untuk semester 2 ini adapun yang akan kita bahas yaitu ada kerajinan. Untuk bab kerajinan yang akan kita bahas itu mengenai kerajinan bahan limbah lunak. Oke, kemudian yang kedua yang akan kita bahas selanjutnya yaitu mengenai rekayasa. Nah, yang akan kita bahas di rekayasa yaitu mengenai teknologi konstruksi miniatur jembatan. Oke. Kemudian di bab budidaya atau bab ketiga yang akan kita bahas di sini mengenai budidaya tanaman obat. Nah, di sini ada tanaman obat ya. Kemudian di bab 4, di bab pengolahan, kita akan membahas mengenai pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman ya. Oke, bisa dipahami ya untuk pembahasan bab ini. Nah, di sini sebenarnya terdiri dari 5 bab ya. Nah, di bab pengolahan itu juga kita akan mempelajari mengenai pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran ya untuk menjadi produk pangan. Oke, itu ya pokok bahasan untuk semester 2 ya. Mata pelajaran prakarya kelas 7. Oke. Kemudian kita langsung saja ya masuk di bab pertama yaitu di bab kerajinan. Yang akan kita bahas yaitu mengenai kerajinan limbah lunak ya untuk pembahasan pertama. Oke, atau di bab pertama. Oke. Tentunya untuk kerajinan limbah lunak, anak-anakku mungkin sudah tahu ya atau sudah sering ya mendengar dengan kata limbah. Nah, limbah itu apa? Nah, mungkin banyak yang bertanya ya. Oke, limbah itu sisa-sisa ya. Segala sesuatu yang sudah digunakan atau sudah tidak terpakai dari hasil pemakaian. Maksudnya sisa-sisa pemakaian kita. Misalnya, kita sudah minum minuman. Nah, pembungkus minuman tadi itulah yang disebut limbah. Ataupun dari misal kita makan pisang. Nah, misal ini ya, pisang. Contohnya saja, pisang. Nah, tentu jika kita makan pisang, yang dimakan itu adalah isinya ya. Kemudian kulitnya tentunya kita buang. Jadi, kulit pisang inilah yang disebut dengan limbah. Ya, hasil pemakaian. Nah, kemudian kalau limbah lunak berarti limbah itu yang lunak ya, yang empuk dan mudah dibentuk. Oke, itu ya maksudnya limbah lunak. Nah, jadi kalau kerajinan limbah lunak artinya kerajinan yang terbuat dari bahan dasar yang bersifat lunak ya, dan berasal dari sisa-sisa pemakaian manusia, baik secara alami maupun buatan. Oke, tentunya berbicara mengenai limbah, tentunya semua makhluk hidup di sini ya, di bumi itu tentu menghasilkan namanya limbah. Manusia saja tentunya itu banyak sekali limbah ya yang dihasilkan, apalagi di rumah tangga, plastik-plastik yang tidak digunakan, sisa-sisa makanan itu semua masuk ke dalam golongan limbah.
tentunya sebagai generasi muda, kita itu harus peduli ya dengan lingkungan. Jangan sampai kita itu mengotori lingkungan, apalagi menghasilkan limbah yang nantinya tentu akan berdampak pada rusaknya lingkungan. Oke, bisa dipahami ya mengenai kerajinan limbah lunak. Saya ulangi ya. Kerajinan limbah lunak, suatu kerajinan yang mana bahan dasarnya itu bersifat lunak dan berasal dari sisa-sisa pemakaian manusia, baik itu secara alami maupun buatan. Kalau alami berarti yang diperoleh dari alam. Kalau buatan berarti dari zat-zat kimia ya. Oke, kemudian prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Oke, untuk prinsip kerajinan bahan limbah lunak, nah coba aku perhatikan ya, 4 gambar yang saya tampilkan. Oke, bisa diperhatikan. Oke, yang pertama di situ ada gambar bumi ya, di mana bumi itu banyak sekali limbah. Ya, kemudian di gambar kedua menampilkan seorang anak kecil, kemudian yang dipenuhi dengan di depannya itu ada limbah-limbah kertas. Nah, di sini ada sebuah kerajinan. Oke, ada kerajinan bunga dan ada kerajinan rumah-rumah. Oke. Nah, maksud dari gambar ini tentunya di sini banyak sekali limbah ya. Jika tidak diolah, nantinya bumi kita ini akan semakin kepenuhan limbah atau semakin banyak limbah. Nah, biasanya limbah itu hanya dibakar. Nah, limbah kalau misal sudah banyak limbah, biasanya ini dibakar. Nah, kalau tidak dibakar, biasanya juga ini ditanam lagi, atau dikubur ya di tanah, ataupun biasa juga hanya dibuang di sungai. Nah, ternyata jika kita melakukan hal tersebut, malahan itu akan merusak namanya lingkungan. Apalagi kalau kita buang di sungai ya. Nah, sungainya akan tercemar. Mungkin itu perilaku kita tidak sadari, namun untuk jangka panjangnya itu akan sangat berdampak pada lingkungan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, makanya limbah-limbah ini kita olah menjadi sebuah kerajinan. Nah, inilah kerajinan. Nah, kerajinan inilah yang juga nantinya akan berguna ya. Kita bisa melihatnya terlihat cantik, nah juga menarik dibanding kita membuang sampah-sampahnya saja. Itu hanya akan mengotori lingkungan. Lebih baik limbah-limbah yang dihasilkan tadi kita olah menjadi sebuah kerajinan yang mana lebih cantik dan menarik ya dibanding kita yang merusak lingkungan. Nah, kalau berbicara masalah asalnya, tentunya limbah itu banyak ya asalnya. Baik itu berasal dari rumah tangga, berasal dari hewan-hewan, kan juga ada limbahnya ya. Nah, oke. Bisa dipahami ya mengenai prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Itu artinya kerajinan limbah lunak itu bertujuan agar kita dapat mengolah limbah-limbah menjadi lebih bermanfaat dibanding untuk merusak lingkungan. Maksudnya daripada merusak limbah-limbah yang kita gunakan atau ya sisa-sisa penggunaan kita dibandingkan merusak lingkungan, lebih baik limbah-limbah tersebut diolah menjadi sebuah kerajinan. Selain bermanfaat untuk keindahan, nah itu juga akan bermanfaat ke lingkungan ya, begitu ya. Kemudian limbah itu digolongkan ya menjadi beberapa kelompok. Nah, limbah itu ada dikelompokkan menjadi berdasarkan wujudnya. Nah, ini dikelompokkan menjadi 3. Ada limbah gas. Nah, limbah ini yang berbentuk gas ya, contohnya karbon dioksida, CO2, karbon monoksida, HCl, NO2 dan SO2. Ini gas-gas ya yang di udara, ini biasanya hasil sisa-sisa pembakaran. Oke. Kalau CO2 itu biasanya
dihasilkan oleh sisa-sisa respirasi ya, atau pernapasan manusia. Karbon monoksida biasanya dihasilkan dari sisa-sisa pembakaran atau sisa-sisa kendaraan bermotor. Nah, ini juga apapun yang sifatnya sisa ya, itu namanya limbah. Kemudian jenis yang kedua ada namanya limbah cair. Nah, kalau limbah cair itu berarti yang bentuknya cair ya. Nah, contohnya ada air cucian, air rembesan AC, air sabun, minyak goreng yang dibuang, itu semua limbah. Ingat ya, limbah artinya itu sisa pemakaian ya. Kalau belum digunakan berarti itu bukan limbah. Kemudian yang ketiga ada limbah padat. Berarti limbah yang bentuknya padat ya. Contohnya ada kemasan, bungkusan jajan, plastik, botol, kertas, kardus, dan ban bekas. Itu semua merupakan limbah padat. Kemudian kelompok kedua itu berdasarkan sumbernya. Nah, limbah itu dikelompokkan menjadi 4. Ada namanya limbah pertanian. Berarti limbah ini ditimbulkan dari kegiatan pertanian. Saya kasih contoh, itu kulit jagung, jerami, itu semua limbah hasil pertanian ya. Oke. Kemudian yang kedua ada limbah industri. Nah, ini merupakan hasil pembuangan kegiatan industri. Nah, contohnya ada pecahan kaca, pecahan kain atau kain perca, itu semua contoh limbah industri. Oke, kemudian jenis yang ketiga itu limbah pertambangan. Nah, ini berasal dari kegiatan pertambangan. Apakah itu perak, tembaga, itu semua merupakan limbah ya, yang dihasilkan dari hasil pertambangan. Kemudian ada limbah domestik. Nah, ini berasal dari kegiatan rumah tangga maupun pasar ataupun restoran ya. Itu namanya limbah domestik. Nah, ini yang paling banyak ya. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian untuk berdasarkan senyawanya, limbah itu digolongkan menjadi 2. Ada namanya limbah organik, yaitu limbah yang mudah diuraikan atau itu mudah busuk ya. Nah, ini contohnya ada sayuran, buah-buahan, kotoran manusia, dan kotoran hewan. Itu semua contoh limbah organik. Ini biasanya mudah diuraikan ya. Oke. Kemudian yang kedua ada limbah anorganik. Berarti ini limbah ini sulit diuraikan ya. Atau bahkan itu tidak bisa diuraikan. Ataupun bisa diuraikan itu biasanya membutuhkan waktu yang sangat lama. Contohnya ada plastik, beling, dan baja. Oke. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Nah, jenis dan karakteristik bahan limbah lunak ini terbagi menjadi 2. Ada namanya limbah lunak organik dan ada juga limbah lunak anorganik. Nah, limbah lunak sendiri itu merupakan limbah yang sifatnya lunak. Itu maksudnya itu lembut, empuk, dan biasanya mudah dibentuk ya. Nah, saya kasih contoh, ada styrofoam, ada karet, ada kulit jagung. Itu semua limbah yang bersifat lunak ya. Ini mudah dibentuk. Oke, bisa dipahami ya. Kalau yang keras berarti itu sifatnya keras ya dan sulit untuk dibentuk. Nah, oke, kita masuk ke jenis yang pertama, itu jenis limbah lunak. Jenis limbah lunak organik. Nah, ini berasal dari tumbuh-tumbuhan ya. Nah, ini semua bagian tumbuhan itu dikategorikan namanya ke dalam limbah ya, yang dalam artian yang sudah tidak digunakan, dan ini bisa diolah menjadi kerajinan. Namun sebelum diolah menjadi kerajinan biasanya itu harus terlebih dahulu ya diolah agar diperoleh namanya bahan baku yang baik.
Maksudnya diolah ini biasanya itu perlu dikeringkan terlebih dahulu ya. Kalau jenis limbah organik, kenapa harus dikeringkan ataupun diolah sedemikian rupa sehingga limbah lunak organik ini tidak mudah busuk, karena dia itu mudah busuk ya kalau limbah lunak organik. Oke, saya kasih contoh yang masuk ke dalam limbah lunak organik. Ada kulit jagung, ada kulit bawang, kulit kacang, kulit buah salak, dan juga ada jerami ya, dan pelepah pisang. Itu semua contoh-contoh limbah lunak organik. Nah, kemudian jenis yang kedua itu limbah lunak anorganik. Berarti ini limbah lunak yang berasal dari olahan atau campuran dari zat kimia ya, yang biasanya menghasilkan bahan yang lembut dan empuk. Ini juga mudah dibentuk ya. Nah, namun untuk limbah lunak anorganik ini biasanya sulit untuk diuraikan ya. Meskipun bisa diuraikan, itu butuh waktu yang lama. Saya kasih contoh, ada plastik kemasan, limbah kain perca, styrofoam, dan ban karet ya, ban karet bekas, serta ada limbah kotak kemasan. Ini semua bisa ya diolah menjadi kerajinan bahan limbah lunak. Oke, bisa dipahami ya? Bagaimana? Oke, mungkin cukup ya untuk materi hari ini. Nah, kita sudah mempelajari mengenai pengertian limbah lunak, prinsip kerajinan bahan limbah lunak, kemudian pengelompokan limbah, serta kita juga telah mempelajari mengenai jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Oke, mungkin cukup ya. Nah, untuk tugasnya nanti saya berikan ya. Oke, mudah-mudahan materi kali ini bisa bermanfaat ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.